Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di tafsir surah Al-Baqarah. InsyaAllah ta'ala di pagi hari ini kita akan membahas ayat ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Baqarah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, falihadza lamma zakara sifatil mu'minina haqqan zakara sifatil kuffari al-muzhirina likufrihimul mu'anidina lirasuli faqala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, itu setelah kemarin belum menjelaskan orang yang berada di atas petunjuk dan orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan selamat dari apa yang mereka takuti. Kata beliau walihada, oleh karena inilah lamma dzakara sifatil mu'minin, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman haqqan dengan sebenarnya, dzakara sifatil kufar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dari sifat orang-orang kafir, al-mudhhirina li kufrihim, yang menampakkan kekafiran mereka, yang al-mu'anidin lirrasul, yang menentang Rasul, yang datang kepada mereka Rasul, yang memberikan peringatan kepada mereka, tapi mereka menentang ar-Rasul. Faqal, maka Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sungguh orang-orang kafir sama saja atas mereka. A'andzartahum, apakah engkau berikan peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sama saja bagi mereka, karena hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah di ayat yang lain di Yunus ayat 96-97, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sungguh kata Allah, orang-orang yang telah hak kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat Rabb kamu, ya, kepada mereka, bahasanya mereka tidak beriman walaupun seluruh ayat datang kepada mereka, mereka tidak akan beriman sampai melihat adab yang alim, sampai mereka melihat adab yang pedih. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah nanti yang akan datang di 145, wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Ini terkait nanti dengan kiblat. Walaupun kata Allah, kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberikan kitab itu seluruh ayat, mereka tidak akan mendatangi dan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, karena mereka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang kafir, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sama saja apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ini ya, jika hati itu sudah tertutup. Jika hati sudah tertutup, maka tidak ada lagi gunanya ya peringatan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hadis ya yang terkenal terkait dengan doa untuk mengokohkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati,
kokohkanlah hati kami di atas agama. Karena ketika ada fitnah, ada ujian dan cobaan, itu tentunya berpengaruh dengan hati. Dan ketika hati tertutup, itu sulit menerima yang benar. Apakah diperingatkan ataupun tidak, sama saja. Seperti dalam hadits Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan dan menerangkan Nabi SAW bersabda, beliau terangkan hadis ini ketika Umar bertanya tentang fitnah. Beliau bilang tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan uda. Fitnah itu akan hamparkan, akan diberikan kepada hati. Jadi fitnah itu kalau ada cobaan dan ujian, kebaikan dan kesesatan, kebatilan dan yang hak, itu akan diberikan kepada hati, akan dihamparkan kepada hati. Apakah dari kalangan jin, manusia, ataupun jin dari kalangan iblis, laknatullah alaih. Fitnah akan dihamparkan kepada hati seorang hamba. Kal hasir, ruda, seperti tikar itu yang dibuat se'ud demi se'ud. Ketika orang yang buat tikar, dia pasang sehelai demi sehelai ini. Fa ayu qalbin asyrabaha, maka hati manapun yang meminumnya, maksudnya menerima fitnah itu nukitat fihi nuktatan sauda, maka akan dititikkan pada hati itu titik hitam. Wa ayu qalbin ankaroha nukitat fihi nuktatan bayda. Tapi hati manapun yang mengingkarinya, ini pentingnya kalau ada ujian dan cobaan, ada kebatilan, itu kita ingkari. Yang dibilang oleh Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran itu kan fitnah, ujian bagi kita. Kekafiran, maksiat, itu ujian bagi kita, orang-orang yang beriman. Maka siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu, ingkari dengan hati. Ini penting. Kenapa? Karena kalau ada pengingkaran dalam hati, fitnah itu, dosa dan maksiat itu tidak masuk dalam hati kita. Maka ini kata Nabi SAW, beliau katakan, wa ayu qalbin ankaroha. Ini keutamaan hati yang mengingkari. Maka hati manapun yang mengingkarinya, nukitat fihi nuktatun baydo, akan dituliskan, dititikkan pada hatinya titik putih. Titik putih. Ini kata Nabi SAW dalam hadits Hudzaifah, sampai beliau bilang hatta tasiru ala qalbain, sampai di dalam hati, di dalam diri seorang hamba itu ada dua hati. Ada hati yang hitam dan ada hati yang putih. Hati yang selamat adalah yang setiap datang al-haq, dia langsung beriman di awal kali. Setiap datang yang benar, dia langsung percaya. Setiap datang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia langsung percaya. Itu keutamaan. Itu setiap seperti itu akan dititikkan padanya titik putih. Beda dengan yang lain. Kalau ada kebenaran langsung diingkari. Berat bagi saya, sulit bagi saya kan hawa nafsunya. Atau ada maksiat tapi dia tidak ingkari. Ini bahaya. Ada perbuatan kekafiran tidak dia ingkari, ini bahaya. Akan dititikkan dalam hatinya titik hitam. Titik hitam. Ini yang menjadi sebab sebagaimana Allah sebutkan sebentar di ayat ke-7. Sebab orang-orang kafir itu tidak bermanfaat kepada mereka peringatan, itu karena Allah telah tutup hati mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tutup hati mereka. Oleh karena itu Allah bilang, khatamallahu ala qulubihim. Ini sebab. Kenapa itu Allah katakan tadi sawaun alaihim andartahum? Sama saja atas mereka apa kamu beri peringatan? Antum ajarkan kepadanya yang benar, atau kamu tidak mengajarkan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Apa sebabnya? Perhatikan. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Kalau sudah tertutup hati, tidak ada lagi yang berguna. Tidak ada lagi yang berguna dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan lebih parah lagi, wa ala sam'ihim, dan Allah tutup pendengaran mereka. Kalau hati sudah tertutup, pendengaran juga sudah tertutup, wah ini sudah selesai. Wa ala absarihim, dan atas absarihim, pandangan-pandangan mereka ada gisyawah, ada penutup yang kuat. Ini kan sebab seorang itu mendapatkan hidayah, hatinya terbuka, pendengaran dan penglihatannya dia pakai. Ini kan sumber ilmu. Ilmu itu akan masuk lewat pendengaran, penglihatan, kemudian diserap oleh hati. Kalau tiga ini sudah tertutup, maka tertutup pintu hidayah, tertutup pintu kebaikan. Makanya dibilang tadi, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Ini ya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini tentang orang kafir, karena ayat berikutnya itu semua tentang orang munafik. Semua tentang orang munafik. Iya, lanjut. Masih ada ya? Walahum adabun azim, bagi mereka siksaan yang besar. Ketika mereka orang kafir, tidak berguna peringatan, tidak berguna nasihat, tidak berguna ya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka adab, siksaan yang keras, siksaan yang keras. Lanjut. Tsumma qala yukhbiru ta'ala annal ladzina kafaru ay ittasafu bil kufri. Ittasafu bil kufri. Mana itu? Betul, lanjut. Wan sabagu bihi wasara wasfan lahum laziman la yarda'uhum anhu radi'un wa la yanja'u fihim wa'zun annahum mustamiruna ala kufrihim fasawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wa haqiqatul kufri wal juhudu lima ja'a bihi rasulu ar-rasulu au jahdu ba'dihi fahaula'il kuffaru la tufiduhumud da'watu illa iqamatal hujjati alaihim wa ka'anna fi hadza qat'an li tama'i rasuli sallallahu alaihi wasallam fi imanihim wa annaka la ta'sa alaihim wa la tadhhabu nafsuka alaihim hasaratin. Sampai situ dulu. Kata beliau rahimahullah taala di ayat ke-6, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir, yaitu ittasafu bil kufri, yaitu orang-orang yang bersifat dengan kekafiran, yaitu orang-orang yang bersifat dengan kekafiran, wansabagu bih, dan mereka dia tertanam tenggelam dengan kekafirannya, wasara wasfan lahum laziman, dan kekafiran itu menjadi sifat untuk mereka yang selalu melekat kepada mereka, la yarda'uhum anhu radi', orang yang menakuti mereka tidak membuat mereka takut, wala yanja'u fihim wa'ad, tidak berguna bagi mereka peringatan, annahum mustamiruna ala kufrihim, mereka terus menerus di atas kekafiran. Kan yang menakutinya tidak membuat mereka takut, ia mengingati mereka, menasihati mereka tidak membuat mereka ternasihati, mereka terus di atas kekafiran mereka, fasawaun alaihim, maka sama saja atas mereka. Andar tahu, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka, am lam tundirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, jadi sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Wa haqiqatul kufri, hakikat daripada kekafiran. Apa itu kekafiran? Hakikat dari kekafiran adalah huwal juhud. Dia adalah juhud. Dia takbir dengan al-juhud. Al-juhud itu menentang setelah tahu. Itu makna al-juhud.
Iya. Kalau dibilang orang bilang ini orang jahid, artinya dia tahu sebenarnya tapi tidak mau beriman, tidak mau percaya. Itu kata al-juhud. Iya. Dia menentang setelah dia apa? Tahu. Iya. Itu seperti Allah Subhanahu wa taala katakan tentang siapa? Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqonat. Apa istilahnya? Qalb. Dibilang mereka menentangnya pakai kata jahadu. Mereka menentangnya sementara hatinya yakin. Jadi di dalamnya itu dia tahu, tapi dia apa? Menentang. Jadi hati-hati menggunakan kata jahat itu. Iya, kata jahada pakai ha. Itu digunakan bagi orang yang tahu tapi tidak mau. Dia diajak, dia tahu itu yang benar, dia tahu itu yang baik, tapi dia mengingkarinya. Dia mengingkarinya. Makanya beliau dibilang di sini, wa haqiqatul kufur, hakikat daripada kekafiran, huwal juhud. Dia adalah menentang setelah tahu. Antum paham terjemahannya? Jadi bukan hanya sekedar apa? Menentang. Dia menentang setelah tahu. Lima ja'a bihir rasul, terhadap apa yang Rasul bawa. Au jahada ba'dah, atau dia menentang sebagiannya. Fahaula'il kufar. Inilah dibilang orang kafir. Tahu yang benar tapi tidak mau menerimanya. Atau menerima sebagiannya. Ternyata itu tidak cukup ya. Tidak cukup. Menerima sebagian itu tidak cukup. Itu masih dikatakan apa? Kafir. Masih dikatakan kafir. Fahaulai, kata beliau, maka mereka itulah orang-orang kafir. La tufiduhumud da'watu. Dakwah tidak bermanfaat bagi mereka. Illa iqamatul hujjah alaihim. Kecuali hanya sekedar apa? Menegakkan hujjah pada mereka. Kayak gini, orang kafir kalau didakwai kan tidak bermanfaat. Kenapa didakwai? Menegakkan hujjah. Supaya nanti di hadapan Allah dia tidak ada bilang, tidak sampai kepada kami apa? Hujjah. Iya, makanya di hari kiamat nanti orang-orang kafir mengakui. Ya kan? Apa di surat Al-Mulk? Di surah Al-Mulk, setelah mereka dilempar ke dalam neraka, apa katanya? Apa? Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabana. Telah datang kepada kami peringatan, nadir, pemberi peringatan, tapi kami dustakan. Jadi tidak ada lagi apa? Hujjah bagi orang kafir. Jadi Masya Allah, ini perbedaan kalau kita menasihati orang kafir dan menasihati orang yang beriman. Kalau orang beriman dinasihati supaya dia amalkan, supaya dia lakukan apa yang dinasihatkan. Tapi kalau orang kafir, untuk penegakan hujjah, untuk menegakkan apa? Hujjah, supaya nanti dia datang di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi alasannya. Tidak ada lagi alasannya. Mereka tinggal bilang qalu qad ja'ana nadhirun wa kadzdzabana. Iya, telah datang kepada kami nadhir tapi kami dustakan. Wa qulna, setelah itu dan kami katakan ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak menurunkan kepada kami sesuatu apapun. Naudzubillah. Ini bahaya sekali ini. Jadi dia tahu, dia kenal, tapi dia malah bilang apa? Tidak datang, tidak turun kepada kami apa? Sesuatu apapun. Jadi ini penegakan hujjah. Jadi la tufiduhumud da'wah, karena sudah tertutup. Hati tertutup, pendengaran tertutup, penglihatan tertutup. Tapi kenapa diberi peringatan? Tidak bermanfaat bagi mereka dakwah. Tapi kenapa diberi peringatan? Itu adalah iqamatul hujjah alaihim, untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Ini Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa yang diberikan oleh beliau kepada kita. Kan kadang orang bilang, kalau sudah ditentukan begitu, ngapain lagi diurus?
Iya, bermi. Itu takdirnya enggak. Tetap kita nasihati. Tetap kita sampaikan kepadanya yang benar. Iya, minimal untuk menegakkan apa? Hujjah. Ketika dia datang kepada Allah, tidak ada dia bilang lagi, belum datang kepada saya peringatan, saya tidak tahu itu. Iya, tidak ada ustadz yang menyampaikan kepada saya, tidak ada dai. Di kampung saya jauh dari ilmu. Supaya tidak ada lagi seperti itu. Supaya tidak ada lagi seperti itu. Ini Masya Allah terkait dengan mereka. Wa ka'anna fi hadha qat'an li tama'ir rasul fi imanihim. Dan seakan-akan dalam hal ini, yaitu ketika Allah katakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sepertinya ini adalah memutus keinginan keras, keinginan besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan keimanan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih ketika ada orang yang belum dakwakan agama Allah tapi mereka tidak beriman. Ayat ini Masya Allah itu untuk memutus itu. Untuk memutus itu terhadap harapan Nabi SAW dalam keimanan mereka. Wa annaka la ta'sa alaihim. Kata Nabi SAW dikatakan bahwasanya kamu tidak perlu bersedih atas mereka. Tidak perlu bersedih. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kamu berikan peringatan ataupun tidak, itu apa? Sama saja. Itu sama saja. Ini Masya Allah. Ayat ini memberikan hiburan kepada para penyeru agama Allah. Iya. Kalau ada orang yang tidak terima, la ta'sa. Tidak usah kamu apa? Bersedih. Itu sudah ketetapan Allah. Belum hidayah. Belum apa? Belum hidayah. Wala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin. Jangan sampai dirimu itu tenggelam karena mereka dengan kesedihan-kesedihan. Enggak. Iya. Kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nabi kita, innama 'alaikal bala. Ini nabi ini. Sungguh kewajiban kamu adalah apa? Hanya menyampaikan. Demikian pula kita pengikut nabi. Tugas kita hanya menyampaikan. Orang amalkan atau tidak, orang terima atau tidak, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan padanya hidayah, alhamdulillah dia akan menerima apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita serukan, ya. Kalau dia tidak terima maka belum hidayah dari Allah. Kita tidak bersedih, tidak tenggelam dengan itu, kita tetap sampaikan yang benar walaupun semua orang menolaknya. Walaupun semua orang menolaknya. Ini Masya Allah. Lanjut. Summa qala summa dzakaral mawani'ah al-mani'ata lahum minal imani faqala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ay taba'a 'alaiha bitabi'in la yadkhuluha al-imanu wa la yanfadhu fiha fala yu'awwina ma yanfa'uhum wa la yasma'una ma yufiduhum. Fala apa tadi? Fala yu'awwinu Fala yu'awwinu ma yanfa'uhum wa la yasma'una ma yufiduhum. Wa ala absarihim ghishawatun ay ghisha'un wa ghita'un wa akinnatun tamna'uha anin nazari alladhi yanfa'uhum. Fahadhihi turuqul ilmi wal khairi qad saddat alaihim fala matma'a fihim wala khaira yurja indahum wa innama mana'u zalika wa suddat anhum muni'u zalika wa suddat anhum abwabu al-imani bisababi kufrihim wujuhudihim wa mu'anadatihim ba'dama tabayyanahumul haqqu kama qala ta'ala wa nuqallibu
afidatahum absarahum wa absaruhum kama rohum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa hadza iqabun ajilun thumma dzakaral iqabal ajila faqala walahum azabun azimun wa huwa azabun nari naudzubillah wa sakhata wa sakhatul jabbari al mustamirri daimu mustamiru daimu. Sudah selesai. Karena setelahnya adalah sifat munafikin. Jadi kafir 2 ayat saja di surah Al-Baqarah ini di awal ini. Munafik yang panjang. Kenapa panjang? Karena munafik samar. Munafik itu samar. Setiap yang samar perlu dijelaskan dengan jelas. Kalau orang kafir itu jelas. Jadi hanya 2 ayat. Jadi kata beliau rahimahullah, "Tsumma dzakarul mawani al-mani'ata lahu minal iman." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghalang-penghalang yang menghalangi mereka dari keimanan. So, kenapa mereka tidak beriman? Kenapa tidak bermanfaat bagi mereka peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan faqal. Allah katakan di ayat yang ke-7, "Khatamallahu ala qulubihim." Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan Allah menutup pendengaran-pendengaran mereka. Yaitu apa maksudnya? Taba'a alaihim bitabi'. Allah tutup alaiha, atasnya, bitabi, dengan penutup. La yadkhuluhal iman. Naudzubillah. Yang tidak akan masuk kepadanya keimanan. Wala yanfudhu fiha, dan tidak akan masuk di dalamnya. Ya, nafat itu tembus di dalam hatinya karena ada penutupnya. Fala yu'awwinu ma yanfa'uhum. Maka di situ yu'awwinu ya. Semua cetakan. Maka mereka seharusnya kan yu'ayyinu di yu'ayyinu seharusnya pakai ya. Iya, maka dia tidak melihat apa yang bermanfaat untuknya. Wala yasma'un ma yufiduhum, dan tidak mendengar, tidak melihat apa yang bermanfaat, dan tidak mendengar apa yang memberikan faedah untuk mereka. Apa yang berfaedah untuk mereka tidak ada sama sekali, sudah tertutup hatinya. Wa ala absarihim gisyawa, ditambah lagi pada pandangan-pandangan mereka ada gisyawa. Apa artinya gisyawa? Ai gisyaan wa gitoan, penutup. Hati tertutup, pandangan tertutup, dan matanya tertutup. Sekarang lagi matanya tertutup. Wakinnah, ada gemboknya. Ada gemboknya. Jadi bukan tertutup biasa, tertutup dan digembok. Ada akinnah, ada gemboknya. Tamna'uha anin nadri alladhi yanfa'uhum, yang menghalanginya dari melihat yang bermanfaat untuknya. Na'udzubillah kalau hati sudah seperti itu. Wa hadhihi turukul ilm, inilah jalan ilmu. Sumbernya ilmu itu kita punya hati yang bersih, pendengaran kita bagus, penglihatan kita baik. Iya. Kalau kita punya 3 ini, maka akan ada ilmu. Akan ada ilmu. Kalau hati terbuka, pandangan bermanfaat, pendengaran bermanfaat, ya. Ini adalah sumber dari ilmu. Makanya beliau bilang, wahadi turukul ilm. Inilah jalan-jalannya ilmu. Wal khair, inilah jalan-jalan kebaikan. Qad suddat alaihim, yang masalahnya telah ditutup atas mereka. Jalan untuk mengenal yang baik, hati, pandangan, pendengaran sudah ditutup atas mereka. Fala matma'a fihim, tidak ada harapan lagi pada mereka, yaitu untuk beriman.
Wala khairu yurja indahum. Tidak ada kebaikan yang diharapkan lagi di sisi mereka. Tidak ada lagi kebaikan. Kalau hati orang sudah tertutup, tidak berguna nasihat. Pendengaran orang sudah tertutup, dia punya pendengaran. Seperti yang difirmankan oleh Allah tentang orang kafir. Lahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga. Ada telinganya kalau antum lihat, bukan tidak ada telinganya. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak pakai apa? Mendengar. Ini bahayanya. Mereka tidak pakai mendengar, sudah tertutup atas mereka. Tidak ada lagi kebaikan yang diharapkan. Orang kafir, namanya orang kafir itu, tidak ada lagi kebaikannya yang diharapkan darinya. Iya. Wa innama muni'u dalika wa suddat anhum. Sungguh tiada lain dihalangi dari mereka hal itu dan ditutup dari mereka abwabul iman, pintu-pintu keimanan. Kenapa? Bisababi kufrihim wa juhudihim wa mu'anadatihim ba'da ma tabayyana lahumul haqq. Itu sebabnya karena kekafiran mereka, penentangan mereka setelah tahu, dan pembangkangan mereka setelah jelas kepada mereka apa? Al-haq. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Itu sebabnya. Tatkala mereka kafir, ya Allah tutup hati mereka. Tatkala mereka menentang, Allah tutup hati mereka. Naudzubillah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami bolak-balik, kami balik hati mereka, pandangan mereka. Jadi hatinya itu terbalik. Tidak mengenal yang baik. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak mengenal yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran. Ini bahayanya kalau hati tertutup. Ada kebaikan tidak ditahu, ada kemungkaran tidak ditahu, biasa saja. Ini bahayanya. Ini bahayanya kalau hati sudah tertutup. Itu sambungan di hadis Hudzaifah tadi itu. Ketika beliau Nabi SAW bersabda tadi, tu'radul fitan alal qulub. Kalau hati yang kedua sudah tertutup dengan titik hitam, itu bahaya. Kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan, dia tidak akan mengenal kebaikan. Jadi ada kebaikan tapi tidak kenal. Dia sibuk dengan pekerjaannya, urusannya. Wala yunkiru munkara, dan tidak mengingkari apa yang namanya apa? Kemungkaran. Ada kemungkaran, dia lihat lewat di hadapannya, tapi tidak mengingkarinya. Naudzubillah. Itu hati sudah tertutup. Antum coba lihat orang kafir, mau zina, minum khamar, makan yang haram, tidak ada yang peduli. Kenapa? Tertutup hatinya. Allah sudah balik hati mereka. Allah sudah balik pandangan mereka. Iya, wa nuqallibu afidatahum. Kami sudah balik hati mereka, wa absarahum, dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman terhadapnya di awal kali. Ini ketika ditanya oleh Ibn Abbas, ketika ada yang bertanya kepada Ibn Abbas, kenapa itu orang kafir kalau beribadah khusyuk sekali? Kalau beribadah khusyuk sekali. Sementara orang muslim kalau beribadah, solat pikirannya di mana-mana. Iya kan? Pikirannya di mana-mana. Ibn Abbas bilang, apa yang mau dilakukan oleh setan terhadap hati yang sudah rusak? Terhadap hati yang sudah rusak. Orang beriman hatinya bersih, mendengar kebaikan bermanfaat baginya. Orang kafir mendengar kebaikan tidak bermanfaat. Jadi apa yang dilakukan oleh syaitan? Apa yang dilakukan oleh syaitan? Demikian pula ahli ibadah yang beribadah tidak di atas ilmu. Kita melihat mereka khusyuk sekali. Ya, sampai goyang-goyang kepalanya ucapkan la ilaha illallah. Ya, apa yang dilakukan oleh syaitan kepada hati yang sudah rusak? Yang diganggu itu orang yang beribadah di atas ilmu. Itu yang diganggu. Kalau ada orang belajar dengan baik kemudian dia beramal di atas ilmu, itu yang diganggu oleh syaitan. Syaitan akan berusaha bagaimana dia tidak berilmu, bagaimana dia tidak khusyuk di dalam ibadahnya. Ini Masya Allah. Iya, hada iqabun ajil. Kata beliau, ini adalah iqab yang segera.
Iqab yang segera. Iqab yang segera maksudnya di dunia ini. Ketika seorang tidak bermanfaat peringatan, itu sudah iqab sebenarnya itu. Itu sudah siksaan. Kalau ada orang dinasihati, mendengar kebaikan, tapi tidak bermanfaat, itu iqab yang segera. Hati-hati. Itu azab Allah yang segera. Tsumma dzakarul iqabul ajil. Kemudian Allah menyebutkan iqab yang akan datang. Jadi iqab yang segera ditutup hati mereka di dunia ini. Naudzubillah. Jadi jatuh dalam kekafiran itu hakikatnya sudah siksaan di dunia. Jatuh dalam maksiat itu sudah iqab di dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan siksaan yang ajil pakai hamzah. Maksudnya yang akan datang. Iya, yang diakhirkan. Faqal, maka Allah berfirman, walahum adzabun adzim, bagi mereka nanti siksaan yang besar. Apa itu siksaan yang besar? Wa huwa adzabun nar, yaitu siksaan api neraka. Wa sakhatul jabbar, dan kemurkaan yang maha berkuasa. Al mustamir ad-daim, yang akan terus menerus. Yang akan terus menerus selama-lamanya, yaitu bagi orang meninggal dalam kekafiran kan kekal di dalam apa? Neraka. Iya, kekal dalam neraka. Apa dalam surah Al-Bayyinah? Innal ladzina kafaru. Terus min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Terus setelahnya ulaika hum syarrul bariyah. Itu di surah Al-Bayyinah. Sungguh orang-orang kafir dari ahli kitab, dari kalangan kaum musyrikin dan ahli kitab, bagi mereka itu kan azab neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka itu adalah sejelek-jelek manusia. Manusia yang paling buruk ya dari manusia yang berjalan di atas muka bumi ini adalah orang kafir. Makanya ketika orang kafir la karomah, tidak ada pemuliaan. Kalau ada orang kafir itu tidak ada pemuliaan. Mereka adalah manusia yang terburuk. Ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Disebabkan karena apa? Kekafirannya. Naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di atas ilmu dan amal. Alhamdulillah, ini ayat ke-6 dan ke-7. Insyaallah besok lagi baru kita lanjutkan di ayat berikutnya, karena sudah masuk di penjelasan orang-orang munafik. Insyaallah taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.